kurikulum Cambridge ya. Australia itu kurikulum Cambridge. SD itu ada 2, SD reguler dan SD ICP. ICP ini SD internasional. Hai Sobat Melek, kembali bersama Coach Caca Sulit ente. Malam ini kita kembali bersama dengan Bapak Triwarsono SE. Beliau adalah Ketua Yayasan Darussalam. Oh iya Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Yayasan Darussalam ini menaungi bidang apa aja Pak? Ya, jadi Yayasan Darussalam ini secara legal itu berdiri tahun 1990. Jadi usianya sudah 35 tahun lebih ya. Iya Pak. Yayasan ini secara organisatoris, secara berulang ada 5 bidang. Bidang pertama itu bidang kemasjidan, yang biasa disebut ketakmiran. Ya. Iya Pak. Kemudian bidang kedua itu adalah bidang pendidikan, ya, yang kita kenal dengan Lembaga Pendidikan Al-Falah Darussalam Tropodo. Kemudian ada di bidang ketiga itu bidang pembangunan dan pengembangan. Kemudian ada yang keempat itu bidang usaha, ya, atau koperasi. Yang kelima bidang kehumasan. Itulah 5 bidang kita. Jadi bidang kemasjidan, bidang lembaga pendidikan, kemudian bidang pembangunan, bidang usaha, dan bidang kehumasan. Ya. Yang ingin saya tanyakan lagi Pak, dulu saya kan punya pengalaman Pak ya. Sebelum Masjid Darussalam itu punya namanya Yayasan Lembaga Pendidikan. Dulu kan saya sering kalau setelah nari itu sholat terus nyantai di masjid gitu Pak. Nah, dengan sekarang ada lembaga pendidikan itu Pak, saya agak canggung Pak. Nah, apa nongkrong atau nyangkruk itu Pak. Nah, menurut jenengan Pak sebagai ketua yayasan Pak, bagaimana cara melayani takmir Masjid Darussalam terhadap masyarakat umum dan musafir Pak, seperti driver ojek online atau salesman atau pedagang asongan itu Pak? Ya, terima kasih Mas ya. Jadi Darussalam ini dari awal sampai detik ini pun kondisinya masih terbuka untuk siapapun. Sampai lihat, Darussalam itu tidak punya pintu. Ini mengandung arti bahwa siapapun, kapanpun boleh masuk ke sana. Bahkan masjid kita ini 24 jam saya larang untuk dikunci. Ya, hanya memang setelah berkembang siswa dipakai untuk pendidikan, ini tentu kegiatannya memang semakin padat. Pagi begitu masuk itu ya jam 7 kurang 4 itu sudah anak-anak murojaah. Di samping di kelas biasanya juga dimanfaatkan di masjid. Nah, biasanya kita memang tidak pernah yang namanya melarang. Apakah itu sales, apakah musafir, atau siapapun, apalagi melarang untuk istirahat di sana pada jam-jam misalkan jam istirahat, zuhur dan sebagainya. Memang dulu sebelum berkembangnya pendidikan itu kalau siang, apalagi dulu sebelum ada masjid Al-Ihsan ya, itu sales, itu kalau siang itu tidur jejer-jejer ke pindang itu. Ya, jadi kalau siang itu tidur jejer-jejer kayak ini ya, orang istirahat itu jejer gitu banyak.
Tapi begitu ada muncul Masjid Al-Ihsan, itu jamaah Kepuh pecah dari dua. Yang dulunya Kepuh dengan Trepode itu jadi satu, penuh sekali. Alhamdulillah, sekarang ada masjid lagi, masjid second di Al-Ihsan, masjidnya jamaahnya pecah dari dua. Yang Kepuh rata-rata juga di Al-Ihsan. Yang masih suka Darussalam, orang Kepuh pun juga masih banyak yang ada di Darussalam. Jadi ada pilihan sekarang. Ada pilihan di Masjid Boyong, ada di Al-Ihsan, dan juga ada yang di sini. Dan jamaah kita tidak hanya warga Kepuh maupun Trepode, bahkan dari luar banyak. RW 6, RW 7 itu banyak yang ke sini. Kemudian ya, jadi mungkin ini hanya pola pikir teman-teman, sementara memang Darussalam ini sehari pun banyak kegiatan, itu merasa ya nggak nyaman sendiri. Tapi prinsip kita nggak pernah melarang, nggak pernah ini orang untuk istirahat sebentar di sana dan sebagainya. Bahkan itu selalu kita perintahkan ke teman-teman di ketakmiran, di masjid ya, agar difasilitasi, setidaknya ada kulkas, ada minum situ, ada orang-orang yang sedang istirahat itu biar kita sediakan air dingin di situ, sudah kita lewat. Misalkan kalau misalkan ada kegiatan kok, misalkan ada syekh yang di situ mungkin rasa sungkan diri, itu mungkin. Tapi prinsipnya kita tidak pernah melarang siapapun, apalagi warga kita, untuk masuk kapanpun ke Masjid Darussalam. Karena memang kita buka 24 jam, masjid kita lo nggak ada pintunya, mau masuk kapanpun bisa, seperti itu ya. Jadi apalagi di akhir-akhir ini yang namanya pondoknya Ustadz Mundowi, pondok apa ini namanya, itu kalau pagi subuh itu mungkin antri di sana agak lambat, banyak yang mari di sini. Ya kita persilahkan, karena kita memang untuk kepentingan umat ya, untuk umat jamaah. Akhir-akhir ini ya, banyak orang yang luar kota. Terakhir kemarin ada beberapa kali itu anak cucu China mualaf masuk Islam, sama bawa anak dua ke sini, itu ya kita fasilitasi. Selama itu ketahuan yayasan ada kepentingan apa, apalagi kalau ada kesulitan terkait ekonomi dan sebagainya, pasti kita kondisikan di sini. Ya pulang kita kasih transport, ya tiap bulan malah kesini sering kita kasih, karena memang terlepas itu bener apa enggak omongannya, ngakunya orang itu mualaf, masih belum punya kerjaan yang mapan, punya anak 2 atau 3 orang, itu ya setiap hari, setiap bulan kesini ada, masih sampai sekarang masih sering kesini. Terakhir baru minggu yang kemarin pamitan mau pindah ke Jawa Barat katanya begitu. Tapi siapapun prinsipnya kita selenggarakan, kita persilahkan untuk memanfaatkan di sana. Tentu kalau misalkan kita hanya menyediakan teman-teman yang sekedar mampir untuk istirahat, kemudian mengorbankan kegiatan kita, tapi nggak mungkin. Karena memang penuh mas, kalau siang itu jam 7 sampai jam 4 sebelum sholat asar selesai itu pasti ngaji kita, Quran kita itu dibikin berkelompok-kelompok. Nah, di masjid itu ada 6-7 kelompok, satu kelompok bisa 7-6 orang begitu, muter begitu. Itu sistem yang dikembangkan di metode Darussalam ya, di samping di kelas tapi juga sering dipakai di masjid, itu dipakai kegiatan. Jadi begitu pagi sampai jam 11 istirahat di masjidnya, nanti tunggu zuhur, setelah zuhur selesai untuk jamaah umum, baru nanti anak-anak mulai kegiatan lagi sampai menjelang asar. Itu memang penuh. Tapi kalau misalkan teman-teman saya istirahat, sungkan diri, mungkin terjadi seperti itu. Tapi prinsipnya kita tidak pernah membatasi orang untuk masuk ke sana. Ini orang ngaji terus tidur sampai mungkin dia sungkan diri kan begitu. Intinya begitu ya. Ini sebuah konsekuensi, sebuah kemajuan. Karena memang dulu Mas Hadi juga paham bahwa masjid kita seperti apa. Sekarang sudah kita rehab sejak tahun itu, waktu Pak Nur itu, ya memang tujuannya, dan itu murni rembesan daripada lembaga. Yang dulu masjidnya kecil, kayak Bali ini begitu, ya sekarang sudah 2-3 lantai, yang lantai dasar untuk kegiatan kami, kita pecah di 2 untuk perpustakaan umum dan juga untuk ini
keuangan, yang lantai 2, 3 untuk kegiatan sholat. Dan itu pun perpustakaan kita alhamdulillah pernah jadi juara nasional. Kita harga buku judul buku macam apapun sudah kita upgrade, kita perbaiki, udah pakai digitalisasi, siapapun mau pinjam boleh, bukan hanya orang sekolah, masyarakat pun boleh. Tapi ya warga kita kalau mau coy rasanya rasa-rasa banyaknya suka nonton YouTube karo TikTok lebih seneng kan saat ini kan eranya seperti itu. Jadi kira-kira ke sana. Jadi tentunya terus terang perkembangan pendidikan yang memang sekarang ini siswa kita sudah hampir 1.800 ya 1.700 sekian. Guru kawan kita sudah 230 sekian. Tentu dampaknya ya seperti itu. Tapi kita imbangi dengan rembesan-rembesan yang luar biasa yang dimakan baik warga Tropodo maupun Kepuh berupa santunan, potongan biaya sekolah, termasuk tiap 6 bulan sekali distribusi sembako dan sebagainya. Itu dari situ. Lingkungan Anjasmoro itu kemarin hampir 500 juta itu kita cover semua untuk pendidikan jalan. Ya dari rembesan pendidikan ini untuk kembali kepada lingkungan. Tercatat 2024 itu ya untuk bina lingkungan baik itu berupa papingisasi, perbaikan gorong-gorong, pembersihan gorong-gorong dan lain-lain itu di total itu lebih dari 1,5 miliar untuk kembali ke lingkungan. Jadi itulah manfaatnya, tentunya juga ada minusnya untuk lingkungan. Ya tentu bagi orang yang nggak suka, wah sekarang kesana masuk susah, itu nggak ada yang susah kan gitu. Itu ya kira-kira kesana. Ya. Oh iya Pak. Tadi itu kan saya ikut berbuka puasa Pak di Masjid Darussalam. Itu tanggapan yang ikut berbuka puasa itu sangat positif Pak. Mulai dari makannya enak-enak, terus luar biasa lah pokoknya Pak. Ya. Apakah Pak yayasan memiliki rencana untuk menghadirkan program makan untuk jamaah dan musafir di hari-hari biasa? Ya, terima kasih ya. Jadi inilah tahun pertama yang bisa kami rasakan terkait menu, variasi dan sebagainya pada saat Ramadan 1447 Hijriah ini. Karena mulai tahun ini pure untuk dikelola catering kita, ya catering kita sekarang sudah berbadan hukum, legalnya sudah ada, namanya CP Prima Rasa Utama Darussalam. Jadi mulai dari awal ya puasa untuk menyajikan menu buka bersama ini tiap hari kita siapkan 200 sampai 250. Kalau pas hujan terus gitu 250 nggak habis, tapi kalau pas nggak hujan penuh gitu ya rada ngepres gitu ya. Jadi kurang lebih satu hari gitu siapkan 200 sampai 250 porsi untuk jamaah dan lingkungan. Itu yang sudah kita canangkan tiap tahun buka bersama. Hanya bedanya tahun ini kita lebih kita coding lebih rapi. Masaknya kita datangkan juga ahli, termasuk sudah punya tim, sehingga kita punya dapur sendiri, punya CP sendiri, sehingga kegiatan itu kita cover menggunakan fasilitas dapur yang kita punya sendiri di Jalan Mawar itu ya. Sehingga standar menu, standar gizi, rasa itu mungkin ya kebanyakan beda dibandingkan dulu yang masak sakarpe, masak orang sebagainya. Ini beda di sana. Nah, terkait pengembangan ya dengan hadirnya CP ini, PT yang khusus menangani catering ini utamanya adalah menangani catering siswa dan karyawan Darussalam tiap hari. Ya. Nah, setiap hari itulah melalui dapur kita, melalui CP kita, insya Allah warga sebagian Kepuh ya sudah ikut merasakan juga, itu setiap hari itu laporan dari dapur sekitar 40 sampai 45 porsi. Itu yang diberikan
cuma-cuma makan siang kepada warga kita yang didata yang memang betul-betul tidak punya penghasilan, tidak punya pensiunan, macam-macam lah ya, berbagai masalah, karena ini perumahan yang sudah lama sekali, permasalahan itu muncul yang sudah sepuh banget, sehingga dua anak, gak nyambut gawe, itu kita cover. Itu setiap hari itu antara 40 sampai 50 porsi makan siangnya kita cover, kita antar ke rumah. Ya, jadi saya tekankan kepada teman-teman di dapur, jangan sampai kita memberi sesuatu itu kemudian merepotkan atau merendahkan orang yang kita beri. Jadi kita antar, ya. Itu yang setiap RT ada datanya, kemudian nanti setiap makan siang itu data yang sudah masuk itu, ya nanti kita tiap hari itu, ya tiap hari. Nah terkait jamaah maupun apa namanya musafir ini kan tidak bisa diprediksi musafir itu kapan dan sebagainya. Itu selama, makanya kalau ada musafir itu kan sifatnya kan temporary kan, nggak tiap saat ada, jumlahnya kan nggak ngerti lah. Itu misalkan ada musafir yang memang butuh dibantu, dapur kita selama Senin sampai Jumat itu penuh full, artinya selalu menyiapkan makanan. Ada yang tidak bisa makan, bisa misalkan kenal jenengan, arahkan ke dapur, nanti ke sini tak kasih, tolong ini kasih makan. Tapi ya tidak secara khusus ini menyediakan untuk musafir ini belum. Ya kemarin sudah kita bicarakan dengan teman-teman, Pak Met coba diagendakan ke depan itu Jumat itu mau dikasihkan makan jamaah gitu, bisa enggak? Masih dalam. Kemudian kita lebur, kita tarik, kita kelola sendiri. Ya, kita sediakan tempat dapur yang layak, bahkan dapur kita kemarin disidak dari Kementerian Kesehatan Jakarta Pusat, itu gandeng provinsi dinyatakan layak dan dapat nilaian. Kemarin malah anak-anak SMK gizi ahli gizi itu yang di provinsi direkomendir untuk magang di sini ada 18 orang selama 2 minggu, direkom dari sana dari Kementerian Kesehatan dari pusat. Ya, alhamdulillah kemarin tanggapannya bagus sekali. Ya, memang tempatnya masih baru 2 rumah itu, belum terlalu lebar, tapi pelayanannya, kebersihannya dan sebagainya sudah standar. Karena kita tiap hari itu ada yang nongkrong situ sebagai ahli gizi. Sampai anak-anak itu makan, usia sekian itu takarannya nasi harus sekian, tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti jadinya anak-anak gendut, kurang bagus. Tapi ditimbang dengan bobot daripada gizinya nanti. Minimal gizi itu terpenuhi, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Ya, karena anak-anak wong kaya-kaya biasanya kan berat badannya tinggi karena memang kadang di rumah makannya nggak terkendali. Jadi di sini justru dibatasi. Ya, tapi harus ada kandungan gizi. Setiap minggu sekali itu sudah ada daftar, diedarkan ke wali murid. Hari Senin ini menunya ini. Hari Rabu besok menunya ini sudah. Jadi nggak boleh sama persis dalam seminggu, terus selalu dikembangkan, diganti-ganti biar anak nggak boring, nggak bosan. Jadi kayak gitu. Tapi ini program untuk pasti warga atau musafir itu kan susah dihitung. Seseorang nggak musafir datang itu kan angel. Tapi kalau misalkan ada orang yang luar kota di sini, insya Allah selama itu komunikasi dengan ketakmiran atau yang stay sini kan di sekitar ini sekarang sudah full, mulai jam 8 sampai jam 4 sore itu ada petugas yang jaga kita gilir. Ya, misalkan ada orang informasi musafir luar kota, keperluan di sini, sambungnya mepet, itu bisa kita fasilitasi. Tapi kalau misalkan untuk yang jamaah, Jumat dan sebagainya, ya masih kita rencanakan. Ya, nanti tentunya komunikasinya dengan ketakmiran juga. Jadi secara umum kami hanya desain berdasarkan kegiatan acuan di awal tahun. Karena di sini Mas, sejak kami nyantol di sini tidak boleh masing-masing nerima duit masing-masing, rusak. Maka payungnya adalah yayasan. Ada beberapa rekening itu dari masjid, dari manapun yang masuk ditampung di rekening yayasan. Nanti setiap kegiatan dari 4-5 bidang tadi adalah mengajukan kegiatan.
dilampaui dengan keuangan. Itu akan dilaksanakan setiap tahunnya pada awal bulan-bulan Maret dan bulan-bulan April. Karena ini pas puasa mungkin nanti muncul di April. April ini saatnya nanti kita godok namanya RAPBY, rencana anggaran dan biaya di yayasan. Nanti dari masing-masing bidang itu merencanakan kegiatan, dilampiri kegiatan dan juga keuangannya, kebutuhan dan sebagainya. Jadi begitu, ya sama dengan kegiatan di desa. Anggaranmu piro, sing ngajak ke sapa nanti diplet dan sebagainya. Diplet nanti maksudnya kira-kira ya berapa persen untuk gaji, berapa persen untuk ini. Jadi Mas, kalau saya hitung-hitung acuan tahun kemarin itu untuk kegiatan kemasjidan itu memang ya lumayan. Kalau misalkan setahun itu operasional sekitar 900 sampai 1 miliar, itu yang 600 juta itu ditopang dari yayasan. Nah, ancar-ancar itu jangan bisa kalkulatif. Kalau seminggu itu infaknya cuma 4 juta kali 4 ya kan, berarti ya setahun cuma ketemunya berapa? 300 sekian sampai 400 ditambah yang donatur dari luar itu. Tapi yang kegiatannya itu selalu di atas 800-900 juta. Ya, silakan. Pak, apakah ke depan ada rencana serius dari yayasan untuk membentuk badan amil zakat, Pak? Karena dari tadi Bapak informasikan kan semua sudah berbentuk kelembagaan, Pak, ya, dan berbadan hukum. Nah, sedangkan untuk zakat ini apakah ada rencana serius, Pak, ke depan, Pak? Ya, jadi itulah kendala kita. Itu sudah sejak zamannya Pak Nur itu sebenarnya ada yang namanya seksi amil zakat ya. Di masjid sudah ada seksinya. Tapi memang jujur kita akui bahwa itu belum dikembangkan sampai kepada kemudian terjun ke lapangan, ke masyarakat untuk mengingatkan masyarakat, mengajak untuk itu belum. Artinya cuma sekedar menunggu, ya, menunggu dari jamaah yang memang nitipkan ke kita. Lah, memang sekarang ini kan sesuai aturan harus resmi mengajukan badan hukum ya. Sekarang kelolaan itu tidak sembarangan, tapi yang jelas sampai sekarang itu kita belum ngurus sampai ke sana. Ya, justru malah kita ini sekarang sudah puluhan tahun kerjasama dengan YDSF. Ya, jadi inilah yang perlu kita pertimbangkan panjang terkait pengolahan dan sebagainya itu. Mestinya masjid ini ketakmiran yang ngurus ya, legalnya diurus ke Depak itu kalau nggak salah ke Depak bagian Kesra untuk ngurusnya itu. Izinnya dari sana, cuman pertimbangan kami ini kita sudah sejak ada lembaga pendidikan ini memang sudah kerjasama resmi kontrak dengan YDSF. Jadi YDSF ini memfasilitasi kita melalui siswa-siswa itu ada yang tiap bulan 50, 100 itu semua kumpul kita setorkan ke YDSF. Jadi sementara ini memang kita termasuk masjid ini memang belum maksimal menangani terkait dengan amil zakat. Maka ada kelemahan disitulah kemudian pasar kita besar ini lembaga, kemudian waktu itu kami mencoba untuk menggandeng dengan YDSF, sebuah pengolahan amil zakat yang sudah punya track record yang bagus, bahkan sudah lolos daripada ISO ya. Sekarang sudah punya ISO, pengolahan sudah luar biasa. Dan omsetnya setahun itu sudah di atas 100 miliar. Itu yang di YDSF ya, yang di Al-Falah nih YDSF. Nah, keuntungan yang kita peroleh dari YDSF itu adalah siswa itu langsung transfer ke YDSF. Nanti sudah dipetakan, begitu ada kode dari siswa Darussalam itu akan nampak tiap bulan itu YDSF ngerekap. Totalnya berapa ratus juta, itu nanti 30% dikembalikan ke Darussalam untuk kesejahteraan guru-guru kita. Ya, berupa kalau kita kan sekarang lagi bangun di masjid di rest area, itu juga peran kita ikut ke sana. Jadi sementara memang secara
umum ya, untuk pengelolaan memanfaatkan 1000 sekian wali murid itu kita gandeng, justru kita arahkan ke YDSF karena legalnya jelas, pengelolaannya jelas, laporannya juga luar biasa jelas ya, gitu kan. Tiap bulan sebelum tanggal 10 itu semua lembaga yang tergabung resmi ke sana itu sudah dapat kiriman cash flow yang satu bulan ini dapatnya berapa ratus miliar, dialokasikan kemana saja, masih ada berapa, itu kita selalu dapat kopi laporannya. Dari itulah maka saya mantap daripada teman-teman hanya sekup Masjid Darussalam, masjid yang lingkupnya itu hanya masjid lingkup RW kan begitu ya. Masjid kita itu bukan lingkup desa, bukan lingkup kecamatan, Mas. Lingkupnya RW gitu loh. Ini kalau misalkan pernah kita coba dulu sebelum izin resmi, pengelolaan resmi, nanti berbadan hukum resmi, cobalah dibentuk seksi dulu. Ya, roadshow ke lapangan, warga ditawani. Kurang menarik. Ya, mereka sudah mungkin ya dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu, dengan cara-cara seperti itulah kemudian kita ambil jalan yang kemudian melibatkan kerjasama dengan YDSF. Ternyata tanggapan wali murid lebih tertarik, lebih maksimal, gitu ya. Jadi dampaknya kenapa? Karena wali murid kita arahkan ke YDSF tiap bulan nanti ada cashback kembali kepada kegiatan sekolah juga. Kegiatan sekolah untuk kembali kepada membantu kegiatan siswa dan guru. Bahkan kemarin dari YDSF kembalinya itu berupa sembako itu dapat 320 pack. Itu untuk siapa? Ya sebagian besar kita kembalikan kepada karyawan kita yang gajinya masih banyak di bawah UMK. Jadi jangan melihat glamornya, Mas. Ya, itu paham itu Mas Hadi, gaji karyawan kita itu masih jauh di bawah UMK. Pola pikirnya gimana? Pengabdian. Ya, pengabdian. Guru-guru Quran ini gajinya paling 1.500.000, 1.800.000 begitu kan, masuk pertama guru Quran kita. Tapi Masya Allah luar biasa mereka, pengabdiannya luar biasa. Mangkat sebelum jam 7, mulai sebelum kadang menjelang maghrib baru pulang. Karena guru di sini sedang mengajar, besok menyiapkan materi lagi yang diajar besok itu apa, itu sudah harus diselesaikan semuanya. Tapi itulah pengabdian di sana. Jadi nanti akan kita pikirkan ulang terkait legal untuk penanganan badan amil zakat. Sementara memang saat ini kita sudah gandeng dengan kerjasama dengan YDSF. Itu saya pikir efektif sekali karena dampaknya pada saat kita besok naik Pak Tri ke Trenggalek, di sana butuh sumur pompa yang memang kekeringan, itu kita dilibatkan, langsung lihat kondisinya, guys, sumur sampai jadi, sampai mengalir ke masyarakat itu berapa puluh juta, kita dilibatkan langsung. Jadi nyata kegiatan. Di beberapa waktu yang lalu di pondok mana itu Bangkalan, sampai gedungnya mau ambruk, kita sama YDSF datang ke sana, dibangunkan dan sebagainya. Yang di tol itu sudah ada 4 masjidnya ya. Yang sudah terakhir di Mojokerto ini sedang bangun di rest area Surabaya, Sidoarjo Surabaya yang sebelah barat. Tadi itu istilahnya blok B. Blok A itu dari Surabaya ke arah luar kota. Kalau dari Sidoarjo ke Surabaya itu blok B, jadi jalur Sidoarjo ke Surabaya itu sudah anggarannya 4 miliar sekian. Ini sudah finishing ya. Mudah-mudahan nanti bulan-bulan depan sudah bisa dipakai, itu yang pengembangan di sana. Itu nanti ada ada apa namanya logo Darussalam, insya Allah ditaruh di sana. Wali murid sudah kita arahkan ke lebih percaya kepada YDSF daripada kita masih belum jelas legalnya, sing ngelola sopo dan sebagainya, itu begitu. Kan udah besar sana kan. Iya Pak, tadi kan setelah saya simak penjelasan dan penjabaran dari Bapak kan, Yayasan Darussalam ini kelihatannya sudah secara nasional itu sudah punya nama ini Pak. Nah, boleh nggak Pak
sobat melek atau kawan-kawan dari luar ingin studi banding di Yayasan Darussalam Tropik. Ya, terima kasih Mas. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa Yayasan Masjid Darussalam ini sudah go publik ya, karena sejak tahun 99 atau 2010 2009 itu 2010 itu sudah mendapatkan namanya legal, yang namanya mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hak Asasi Manusia dan sebagainya, sudah clear, tidak ada masalah. Maka sejak itulah yayasan kita ini sudah on the track undang-undang yayasan. Ya, jadi acuan kita sekarang ini bukan paradigma pola pikir masyarakat, jamaah dan sebagainya, bahwa acuan yang dipakai daripada Yayasan Masjid Darussalam ini adalah sudah mengacu kepada Undang-Undang Yayasan nomor 14 tahun sekian, dan ada banyak perubahan itu. Jadi sudah on the track Undang-Undang Yayasan. Nah, Undang-Undang Yayasan on track itu ada organ, itu ada 3 pilar. Ya, satu itu adalah ada yang namanya Dewan Pembina. Dewan Pembina kita 3. Ada Dewan Dewan Pengawas, juga ada 3. Kemudian yang satunya adalah pengurus. Pengurus ini, pengurus harian ada ketua pengurus, saya sendiri, kemudian ada sekretaris, ada bendahara. Ya, jadi itu. Nah, dari 5 bidang tadi, memang terus terang yang sudah menjadi go public itu ya, harus yang nampak adalah di lembaga pendidikannya. Pendidikannya kita, siswa kita sudah beranjak untuk tahun ini, tahun depan sudah lebih daripada 1.800 ya. Untuk SD, TK, SMP tahun 2006-2007 plus sudah. Siswa sudah penuh. Hanya yang SMP kurang kira-kira sedikit lah, kira-kira kurang 16 anak sudah nutup semuanya. Tahun 2006-2007 bukan ini. Jadi tahun 2006-2007 itu untuk TK, SD ICP reguler sudah close, sudah penuh. Yang laku keras itu di jenjang SD. Jenjang SD ini kita sudah penuh, masih ada yang antri. Antri itu ada 16 anak itu, nanti kalau ada wali murid yang batal masuk cadangan bahasa umumnya. Jadi itu yang unggulan kita. Maka tentunya ada beberapa saat yang lalu ada yang dari berbagai daerah yang kunjungan ke sini, terakhir dari Permata Mojokerto, lembaga Mojokerto. Terus terakhir dari SD DRA itu di Deli Serdang. Deli Serdang itu Medan. Ke sini juga. Sudah banyak ya, sudah yang ini banyak yang sudah dibanding, karena di sini yang punya unggulan itu di SD maupun SMP itu sudah buka sejak lama. Jadi SD-nya itu namanya kurikulum Cambridge ya. Australia itu kurikulum Cambridge. SD itu ada 2, SD reguler dan SD ICP. ICP ini SD internasional. Itu yang laku keras sekarang ya. Lah, bahkan kita sejak tahun 2012 itu kurang lebih ya, itu nanti lembaga yang paham, tapi sudah ditunjuk sebagai head centernya daripada program Cambridge. Apa itu head center? Kita sudah beri kewenangan. Mau menyelenggarakan 1.000 anak atau 2.000, 3.000, bayarnya sama. Dengan begitu kita diberi kewenangan untuk menjual keluar. Ya, misalkan kita bisa gandeng sekolah-sekolah lain masuk program kita kurikulum Cambridge, berarti bayar kita tetap sama. Mereka bayar ke sini. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi kita bisa jual kembali ke pasar lembaga yang gabung kita. Ini sekarang yang sudah gabung itu ada 8 lembaga kurang lebih. Di Tuban ada, kemudian Mojokerto itu Permata, yang di Medan itu yang sekolah di Deli Serdang itu banyak yang sudah gabung kita. Itu yang metode atau ICP-nya yang kurikulum Cambridge yang punya unggulan. Oleh karena itu monggo sekolah-sekolah yang ingin gabung dengan kita ataupun ngadopsi Cambridge kita, ya tentu kita fasilitasi. Anak-anak kita tiap ajaran baru sebelum liburan, sekarang liburannya tidak di lokal,
ya sudah mulai kita rintis di Singapura, Malaysia, sering kerjasama. Jika paling enggak 2 minggu ini bisa adakan kegiatan bersama di Singapura dengan sekolah-sekolah unggulan di sana, kita datangi, ngadakan kegiatan bersama. Anak-anak diajari komunikasi dengan orang-orang luar, ya, mancanegara. Dengan begitu muncul keyakinan, ternyata anak-anak kita di sana mampu bersaing luar biasa. Ya, jadi kemarin yang terakhir itu yang sempat saya ikut ngawal ke sana itu, yang di Singapura itu luasnya memang luar biasa, arealnya itu ada 18 hektar. Nanti kedepannya mau ini, karena itu dananya dari Dubai. Tapi baru mulai mungkin ya, baru 6-5 tahun yang lalu masih ini. Tapi rencananya luar biasa. Untuk lahan olahraga saja berapa hektar gitu, untuk renang sendiri, bikin sendiri luar biasa. Tapi muridnya diadu, kita nggak kalah. Baik bahasa Inggrisnya, apalagi bahasa Arabnya. Yang anak-anak Cambridge ya, kalau yang reguler ya masih belum mengikuti. Karena memang yang di Cambridge ini yang dimatangkan di bahasa asingnya. Baik bahasa Arab, bahasa Inggris maupun matematikanya dikembangkan ke sana. Jadi 3 itu yang dikembangkan. Kalau di Cambridge itu ya matematika, bahasa Inggris, science yang dikembangkan ke sana. Hanya ngambil 3 yang di Cambridge. Maka nanti tentunya bagi teman-teman lembaga manapun yang ingin bertukar ilmu, tukar pikiran, kalau bahasa kerennya itu studi banding ke sini, insya Allah kita layak. Keunggulannya Pak, kalau mengadopsi sistem Cambridge atau studi banding dengan Yayasan Darussalam itu apa Pak? Yang satu, keunggulannya adalah dengan gabung kita itu biayanya lebih ringan. Karena kalau langsung ke sana, daftar diri ke sana, pasti di awal itu dibatasi dengan jumlah murid. Kalau jumlah sedikit, ini burungan Mas. Jadi kurikulum sana itu burungan. Sekian ratus juta ini, kalau muridnya banyak jadinya ringan, tapi kalau masih dimulai muridnya kecil kan berat. Nah, karena kita ditunjuk head centernya itu sudah punya sertifikasinya untuk mengembangkan sendiri, makanya disitulah ringan bayarnya ke sana. Karena saya ini tiap bulan itu atau satu semester itu setornya itu setor nanti saya gandeng 10 sekolah atau sekolah kita atau itu nggak ada sama. Dengan saya gandeng orang lain banyak itu kan otomatis dibantu meringankan. Itu pola pikir sana, itu salah satunya ke sana. Ya keduanya itu adalah nanti dapat sertifikat 2. Ya, jadi macam sertifikat atau ijazah. Ijazah bayangan itu ada 2 nanti. Yang pertama itu pasti wajib dapat ijazah lokal Indonesia. Ya, nanti yang kedua dengan math, science, bahasa Inggris ini dapat sertifikat 2, ijazah 2 dari Cambridge. Ini kalau sekolah di luar negeri pasti sudah tidak perlu gak mungkin ditolak karena sudah punya standar di sana. Gitu ya. Maka di kita itu setiap bulan pasti gantian. Ada natib. Natib itu adalah guru, ya, guru yang guru dikirim dari Cambridge untuk ilmu itu tidak berarti dari Islam. Ya. Pernah kita juga ngadopsi, pernah kita studi banding nih Santa Clara. Itu manajemennya bagus. Jadi pernah kita dicaci, akhirnya pernah dicaci maki wali murid, lo kok bisa wong sekolah muslim kok studi ke sana. Kita bukan masalah melihat versi terkait dengan akidahnya, tetapi konsep manajemennya yang kita ambil. Bagus memang. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Boleh. Kira-kira begitu ya. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita ilmu itu tidak hanya dari sumbernya dari saudara kita saja. Kalau memang dari luar bagus ya, mereka nerima dengan kita sangat bagus kok. Santa Maria, Santa Clara di Surabaya itu kita ngadopsi ilmunya. Karena apa? Setelah kita sering bertemu dengan Pak Kadir, studi sering diskus dengan Al-Hikmah, Al-Falah, Takmiriyah, Al-Irsyad, itu selama 10 tahun terakhir itu tidak pernah juara 1 waktu NAS ya, waktu etanas, baik itu SMP, SMA, tidak pernah dipegang sekolah muslim.
juara 1, 2, 3, 4, 5 selalu kena palang. Itu faktanya begitu. Maka saya izin Pak Kadir, Pak Kadir, ini harus kita cairkan. Ada kelebihan apa di sana? Apa SDM-nya atau sistem manajemennya? Bukan berarti kita mengorbankan akidah kita, bukan. Kalau emang itu manajemen bagus ya, membina sekolah ya harus kita pakai, kita adopsi nanti. Tentunya tidak semua kita terapkan plek begitu, ya harus kita mana yang baik untuk kita sesuaikan di sini. Seperti terakhir di mana ini kunjungan studi banding ke Bandung juga. Terima kasih atas keterangannya dan penjabarannya dan sebagainya macamnya, termasuk kita sharing juga kepada Sobat Melek yang ada di luar. Ya. Jangan lupa tonton terus channel Kos Saja. Ya. Jangan lupa komen, subscribe, like. Kos Saja, sulit enten-enten.